Serat Sakajati. Bab 6. Orang asing di pasar. Nenek marah. Langkah Sakajati terasa lebih berat dari biasanya. Debu pasar yang terinjak berkali-kali oleh ratusan kaki menempel di ujung celananya, seolah enggan lepas. Di tangannya tidak ada apa-apa, padahal biasanya ia membawa keranjang kosong atau setidaknya sebungkus daun pisang sisa pembeli. Hari itu tangannya kosong, hanya mengepal, menahan sesuatu yang sulit dijelaskan, gusar, marah pada diri sendiri, sekaligus bingung. Ia baru saja meninggalkan sosok berjubah yang entah mengapa membuat jantungnya berdegup lebih cepat dari lari menuruni lereng. Kata-kata asing yang dibisikkan pria itu masih menempel di telinganya. Namun begitu bayangan lapak neneknya tampak di antara deretan pedagang sayur, dada Sakajati justru semakin sesak. Lapak itu sederhana, beralaskan tikar anyaman bambu, dengan meja kayu yang kakinya sudah miring sebelah. Di atasnya tersusun rapi ikatan rempah, kunyit, jahe, kencur, dan lengkuas. Bau harum bercampur tanah basah semerbak di sekitarnya. Nenek duduk di bangku kecil, tangan keriputnya sibuk menata ulang bungkusan daun salam agar tampak menarik. Namun begitu Sakajati mendekat, nenek mengangkat kepala. Tatapannya langsung tajam. "Kemana saja kau?" Suara neneknya tak perlu meninggi untuk menekan hati Sakajati. Nada lirih tapi penuh tuntutan itu menusuk lebih dalam daripada teriakan orang pasar manapun. Sakajati berhenti di depan lapak, menunduk. Ia tahu benar, dagangan yang tadi ditinggalkan terbengkalai. Beberapa pembeli bahkan masih menunggu, menoleh kiri kanan dengan wajah kesal. Seorang ibu muda menggendong bayi berdecak pelan, sementara seorang bapak parubaya mengetuk-ngetuk koin di telapak tangan. Semua itu membuat telinga Sakajati panas. Aku cuma sebentar, Nek," jawabnya lirih, suaranya nyaris tak terdengar di tengah riuh pasar. Namun dari nada bicara nenek, Sakajati tahu jawaban itu tidak cukup. Neneknya mungkin tak bisa membaca pikiran, tetapi matanya selalu tajam menangkap perubahan sekecil apapun. Kerutan di dahinya mengeras, bibirnya yang tipis menipis semakin rapat. Sakajati berjongkok, membantu merapikan tumpukan bawang merah yang hampir tumpah. Tangannya gemetar kecil, bukan karena lelah, melainkan rasa bersalah yang menumpuk. Ia berusaha menghindari tatapan nenek, tetapi justru semakin merasakan beratnya beban di pundak. Orang-orang di sekitar masih memperhatikan. Bisikan-bisikan mulai terdengar, seolah menghakimi, "Cucu malas, tak bisa diandalkan," membuat nenek yang sudah renta harus menutupinya. Dalam hatinya, Sakajati ingin sekali mengatakan, "Aku bertemu seseorang yang berbeda. Ada hal penting yang harus kau tahu." Tapi bibirnya terkunci rapat. Ia hanya bisa menarik napas dalam-dalam, menunduk lebih dalam, dan berharap waktu segera membawa para pembeli pergi. Nenek menghela napas panjang. Ia tidak langsung memarahi Sakajati di hadapan orang banyak, tapi tatapannya yang menusuk sudah cukup membuat dada Sakajati berdebar tak karuan. Sakajati tahu, badai sesungguhnya akan datang setelah keramaian ini surut. Seorang ibu dengan keranjang anyaman di tangan akhirnya bersuara, suaranya tajam menusuk telinga. "Lama sekali, Mbok, anakmu itu kemana saja? Dagang begini tak bisa ditinggal begitu saja." Nenek Sakajati tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin, menahan amarah yang jelas mendidih di dalam dadanya. Ia mengambil ikatan kunyit dan menimbang cepat di telapak tangan. "Maaf, Bu, tadi cucuku sedang..." Ia melirik Sakajati yang berdiri kikuk di sebelah meja, sibuk dengan pikirannya sendiri. Kalimat itu seperti cambuk, kepala Sakajati semakin menunduk. Pipi remajanya terasa panas, seakan semua tatapan di pasar tertuju padanya. Ia merasakan keringat dingin menetes di pelipis, bukan karena cuaca, tapi karena malu yang menyengat. Nenek bergerak lincah, melayani pembeli satu persatu. Namun di sela setiap gerakan tangannya, kata-kata tegas meluncur, tanpa peduli siapa yang mendengarnya. "Sakajati, berapa kali harus Nek bilang? Pasar ini bukan tempat main-main. Orang datang mencari kebutuhan, bukan menunggu lamunanmu." Seorang bapak tua yang hendak membeli jahe terkekeh, pura-pura menutup mulut, tapi jelas menikmati tontonan. Sementara seorang gadis remaja sebaya Sakajati yang membeli bawang merah menahan tawa dengan menunduk. Semua itu menusuk rasa percaya diri Sakajati, membuat tubuhnya kaku. "Maaf, Nek," Sakajati akhirnya bersuara lirih. "Maaf tidak cukup," suara nenek meninggi.
Tangannya meletakkan timbangan dengan bunyi gedebuk di atas meja kayu. Beberapa orang tersentak. Kalau kau hanya menunduk dan minta maaf, lalu besok kau ulangi lagi, apa gunanya? Dagangan bisa basi, pelanggan bisa lari. Apa kau mau lihat kita tak bisa makan karena kau sibuk melamun? Kata-kata itu terasa seperti hantaman. Sakajati merasakan darahnya berdesir cepat. Di hatinya, ada dorongan untuk membantah, untuk mengatakan bahwa apa yang ia alami barusan bukan sekadar lamunan. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang penting. Tapi lidahnya kaku, takut melukai hati nenek di depan banyak orang. Ia hanya bisa menggenggam celana di samping pahanya, meremas kainnya sendiri sampai kusut. Napasnya terengah, meski ia berdiri diam. Pembeli satu persatu selesai dilayani. Beberapa masih melirik Sakajati dengan tatapan iba, sebagian dengan cibiran. Pasar memang tidak punya rahasia, kabar seorang cucu malas bisa cepat menyebar lebih cepat daripada bau ikan asin. Begitu keramaian agak reda, nenek akhirnya menghela napas panjang. Ia menoleh pada Sakajati dengan sorot mata yang masih menusuk, meski suaranya sudah menurun. Setelah ini, kau jangan berani tinggalkan lapak lagi tanpa bilang. Ingat itu, Sakajati mengangguk cepat, dadanya masih terasa dicekik. Malu bercampur rasa bersalah, seperti arang panas yang ditempelkan di kulit. Ia ingin sekali menghilang di balik kerumunan, tapi yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri kaku di samping nenek, menunggu badai berikutnya datang ketika pasar benar-benar sepi. Pasar perlahan mulai mereda, suara teriakan penjual sayur menurun, berganti dengan desis arang dari pedagang sate di ujung jalan. Matahari sudah condong ke barat, menyisakan cahaya keemasan yang menimpa wajah-wajah lelah para pedagang. Satu persatu pembeli bubar, menyisakan lapak nenek yang kini lebih lengang. Sakajati masih duduk di bangku kecil, memegang ikatan daun salam yang tadi hampir jatuh. Tangan kurusnya sibuk merapikan tanpa suara, sekadar mengalihkan rasa perih di dadanya. Di sampingnya, nenek mengelap peluh di dahi dengan ujung selendang lusuh. Hanya bunyi pasar yang tersisa, tanpa percakapan antara keduanya. Hening itu berlangsung lama, hingga akhirnya nenek membuka suara. Sakajati, hanya 2 kata, tapi cukup membuat jantung remaja itu berdebar kencang. Ia menoleh perlahan, menemukan sorot mata nenek yang serius. Tidak ada lagi kemarahan yang ditunjukkan ke pembeli tadi, hanya ketajaman yang menusuk seperti hendak menyingkap isi kepalanya. Kau kemana tadi? Suara nenek lirih, namun setiap suku katanya berat. Jangan bilang kau hanya melamun. Ada sesuatu yang kau sembunyikan, bukan? Sakajati terdiam. Ia ingin sekali mengucapkan nama pria berjubah itu, ingin sekali menceritakan bagaimana tatapan orang asing itu seolah menembus dirinya, bagaimana kata-katanya bergema seakan membawa rahasia besar. Lidahnya sudah berada di ujung bibir. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Bayangan wajah nenek yang marah di depan pembeli masih segar. Rasa malu yang tadi membakar tubuhnya masih belum reda. Ia takut jika menceritakan kebenaran, nenek tidak akan percaya. Atau lebih buruk lagi, nenek akan melarangnya berhubungan dengan siapapun di luar pasar. Jati menunduk. Aku cuma keluar sebentar, Nek. Maaf. Nenek menghela napas panjang. Kerutan di wajahnya tampak lebih dalam. Ia meletakkan timbangan kayu ke dalam kotak, lalu menutupnya rapat. Sakajati, dengarkan aku baik-baik. Suaranya kini lebih lembut, tapi tidak kehilangan ketegasannya. Jangan pernah bermain-main dengan orang asing. Dunia ini tidak sesederhana yang kau kira. Banyak orang datang dengan wajah ramah, tapi hatinya penuh tipu daya. Kata-kata itu menusuk telinga Jati. Ia menggigit bibir, menahan diri agar tidak bertanya lebih jauh. Apakah nenek tahu sesuatu tentang pria itu? Pikirnya, namun ia tetap diam. Nenek tidak punya apa-apa selain kau, Sakajati. Lanjut nenek sambil menatap jauh ke arah langit yang mulai berubah warna. Kalau kau sampai terseret masalah karena kecerobohanmu, apa yang tersisa untuk kita? Jati merasakan dadanya sesak. Ia ingin berteriak bahwa yang ia temui bukan sekadar orang asing, bahwa kata-kata pria berjubah itu seolah membawa pesan khusus untuknya. Namun semua itu hanya berkecamuk di dalam kepala. Di hadapan nenek, ia hanya bisa mengangguk pelan. Hening kembali turun, kali ini lebih pekat. Angin sore berhembus membawa aroma tanah dan rempah. Tapi bagi Sakajati, semua itu tidak mampu mengusir satu hal, pertanyaan yang menggantung, menuntut jawaban yang ia sendiri tidak tahu apakah berani mengungkapnya atau tidak.
Malam turun perlahan di desa, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan satu persatu di sepanjang jalan tanah, menebarkan cahaya redup yang bergoyang di tiup angin. Dari dapur rumah kecil itu, suara kayu terbakar berderak-derak, sesekali disusul letupan kecil dari tungku. Nenek sibuk menanak nasi, sementara Sakajati duduk di depan rumah, menatap ke arah kebun gelap di kejauhan. Namun matanya bukan melihat pohon atau jalan setapak. Yang ia lihat hanyalah bayangan pria berjubah itu, tegak dan asing di tengah keramaian pasar siang tadi. Kata-katanya kembali bergaung di telinga Sakajati, berulang-ulang, seperti gema di dalam gua, jalur rasa, kau sudah berada di tepinya. Sakajati menggenggam lututnya, dada mudanya berguncang oleh perasaan campur aduk. Ia merasa bersalah karena meninggalkan lapak, membuat nenek menanggung malu. Namun di balik rasa itu, ada bara kecil yang menyala, rasa ingin tahu. Apa maksudnya jalur itu? Mengapa orang asing itu seperti tahu sesuatu tentang dirinya, padahal mereka baru bertemu? Ia mencoba menepisnya, mengingat wajah nenek yang keriput, tatapan kerasnya di pasar, serta pesannya yang tegas, jangan main-main dengan orang asing. Tapi semakin ia berusaha menghapus, semakin kuat kata-kata itu menancap. Jalur rasa, bisiknya pelan. Kata-kata itu terdengar aneh keluar dari mulutnya sendiri, seperti mantra yang tak dimengerti. Dari dalam rumah, nenek memanggil, Sakajati, ambilkan kendi air di belakang. Suaranya lemah, tetapi masih berwibawa. Sakajati bergegas, mencoba menyingkirkan bayangan itu dari kepala. Ia menuang air ke mangkuk tanah liat, menyodorkannya dengan hati-hati. Nenek menerima, meneguk sedikit, lalu menatap Sakajati dengan sorot yang membuatnya merasa telanjang. Kau masih memikirkan sesuatu, gumam nenek, lirih tapi jelas. Sakajati tercekat. Tidak, Nek, aku hanya lelah. Nenek mengangguk, meski raut wajahnya tidak benar-benar percaya. Ia kemudian melanjutkan makan malamnya dengan tenang. Sementara itu, Sakajati menatap nasi di mangkuknya tanpa nafsu. Bayangan pria berjubah itu kembali muncul. Senyap pasar, tatapannya yang dalam, dan kalimat yang belum selesai terucap, semuanya berputar seperti pusaran air yang menariknya lebih dalam. Malam semakin larut. Setelah makan, nenek masuk ke kamar lebih dulu. Sakajati masih duduk di balai bambu depan rumah, memandang langit. Bintang-bintang bertaburan, tetapi baginya tak ada yang lebih terang dari satu kata asing yang terus memanggilnya. Ia menggenggam tangannya sendiri, merasakan getaran halus yang entah berasal dari dingin malam atau kegelisahan dalam dada. Di antara rasa bersalah dan penasaran, ia tahu satu hal, rahasia itu tidak akan bisa ia abaikan begitu saja. Malam itu udara di desa begitu sunyi. Angin hanya berbisik pelan di sela-sela dinding bambu rumah, membawa aroma tanah basah dan sisa asap tungku. Sakajati baru saja menutup kendi air di belakang, bersiap masuk ke kamar ketika suara batuk nenek terdengar. Batuk itu panjang, berat, dan terdengar tidak biasa. Sakajati segera berlari masuk. Lampu minyak redup berkelip, memantulkan bayangan nenek yang terduduk di tikar pandan. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar, napasnya terengah-engah. Sebelum Sakajati sempat meraih, nenek tiba-tiba ambruk ke samping, nyaris menghantam lantai. Nenek, seru Sakajati, tubuhnya serasa disambar petir. Ia segera memapah nenek, mengguncang pelan bahu kurus itu. Nenek, bangun, tolong bangun. Namun mata nenek hanya setengah terbuka. Nafasnya berat, kulitnya panas bagai bara. Sakajati panik, dadanya naik turun cepat, seolah ia sendiri kekurangan udara. Selama ini ia melihat nenek sebagai sosok kuat, tabah, yang selalu tahu apa yang harus dilakukan ketika orang lain sakit. Tetapi malam ini, justru nenek yang terbaring tak berdaya. Dunia seakan jungkir balik di depan mata Sakajati. Ia berlari ke dapur, menuang air sumur ke kain, lalu kembali mengompres dahi nenek. Tapi panas itu tak kunjung turun. Ia mencoba memijat lengan nenek seperti yang diajarkan, tekanan ringan untuk melancarkan aliran, namun tubuh nenek tetap gemetar. Nenek, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Suara Sakajati bergetar, nyaris pecah. Air matanya menetes, jatuh di tangan nenek yang ia genggam erat. Waktu terasa berjalan lambat, malam semakin pekat, suara jangkrik makin keras. Sementara dalam kamar itu hanya ada sesak napas nenek dan kepanikan seorang cucu. Sakajati menoleh ke pintu, ingin memanggil tetangga,
namun langkahnya tertahan. Ia sadar, orang lain tak akan bisa menolong. Tak ada yang mengenal tubuh nenek seperti dirinya. Pikiran Sakajati bercampur aduk, takut kehilangan, marah pada dirinya sendiri, dan bayangan kata-kata pria berjubah di pasar yang entah mengapa kembali terngiang. Jalur rasa, kau sudah berada di tepinya. Apakah ini ujian yang dimaksud? Sakajati menatap nenek yang terbaring lemah. Tangannya menggenggam lebih erat, seolah ingin memindahkan semua tenaganya ke tubuh rapuh itu. Napasnya tercekat, tapi di dalam hati, sesuatu mulai mengeras tekad. Malam itu, di kamar bambu yang diterangi lampu redup, Sakajati membuat janji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan mencari jawaban, ia akan melawan rasa takut, dan ia akan menyelamatkan nenek meski harus menantang batas hidup dan mati.